Halo, salam janji. Karena saya berani gini karena penguasa tertinggi di sini arek Surabaya. Yaitu Firmansyah itu orang Surabaya. Dekan. Kalau kita anti sama ngomong janji hentikan peringatan Hari Pahlawan 10 November karena nggak mungkin orang-orang Surabaya melawan Belanda nggak ada janji, nggak mungkin gitu. Gitu. Itu kan sejarawan aja yang bilang Allahu Akbar. Iya sejarawannya gitu. Coba kalau sejarawannya jujur pasti Allahu Akbar. Oke, saya akan mulai stand up. Aku itu malu pakai stand up apa standing apa-apa. Dari dulu saya sudah gini, namanya dagelan gitu. Sekarang dikasih label itu. Saya ingin kampanye anti rokok sebagai perokok berat. Orang anti rokok itu macam-macam. Ada yang antinya anti sama sekali. Jadi jangankan ngelihat di sekitar cowoknya ngerokok atau ceweknya ngerokok, ngelihat sosok rokok aja dia sudah alergi. Jangankan ngelihat. Dengar kata rokok aja dia sudah ke THT. Tapi ada juga dan orang yang anti rokok jenis semacam ini bukan saja marah. Kalau ada orang merokok seperti orang marahnya orang-orang yang anti berita politik gitu. Orang yang anti berita politik kan kalau marahin matiin TV-nya kalau ada Ruhut atau ada Sultan Batu Gana atau apa disuruh matiin gitu loh. Enggak gitu loh. Bukan saja itu, di samping suruh matiin marah-marah lagi. Ngapain kamu harus di hari gini dengerin berita politik? Mending dengerin standing comedian atau apa gitu loh. Atau apa? Mending dengerin apa gitu loh. Tapi sayangnya tidak setiap orang Indonesia nurut. Begitu dia marah gitu ada juga. Ngapain sih Pak saya kok dimarah-marahin nonton acara berita di TV? Dikira saya juga nggak malas nonton itu. Saya itu malas Pak, bingung. Si malakama gitu loh. Nggak nonton ketinggalan, nonton malah bingung gitu loh. Gitu loh. Berita politik itu. Tapi ada juga orang yang anti rokok tapi setengah-setengah. Nah ini yang aku mau katakan. Ini orang yang antara moderat gitu loh. Dia nggak ngerokok tapi oke orang lain ngerokok gitu. Ibaratnya dia itu penonton infotainment gitu loh. Tapi nonton juga berita politik. Jadi dia seimbang pengetahuannya gitu. Ekonominya berimbang. Dia tahu perjuangan Pak SBY sama perjuangan Olga dia sama-sama tahu gitu. Gitu loh. Sama gitu loh. Jadi kadang-kadang susah ini yang betul-betul berjuang ini Pak SBY Pak Olga gitu. Jadi nah untungnya di negeri saya, negeri Janjukers ada teknologi. Ada teknologi baru. Oh nanti datang ya 16 Februari ya di Bentara Budaya kita ketemu Janjukers. Nah di negara Janjukers ada teknologi semua area itu smoking area. Karena sudah ditemukan teknologi asap rokok itu bisa ngeles dari orang yang anti rokok. Serius, aku serius ini. Jadi di situ itu di ruangnya Pak Dekan Pak Firmansyah tadi ketemu ahli kimia, orang yang bisa membuat bahan bakar rokok gitu, tembakau bisa ngeles dari hidung yang itu. Terus ahli politik kumpul di situ juga, macam Pak Effendi Ghazali. Dia kan politikus yang gagal terus jadi dosen gitu loh. Nah, terus ada juga ahli psikologi. Jadi berkumpul 3 orang bagaimana, jadi semua orang sama mendapatkan privilege yang sama untuk merokok dan tidak merokok sama-sama kita hargai gitu loh. Jadi idenya dari politisi sekarang kebanyakan ngeles gitu loh. Contohnya adalah runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara, semua ngeles kan. Pemda ngeles itu urusan provinsi ngeles itu urusan pusat. Nah kalau mereka aja bisa ngeles, kenapa rokok nggak bisa ngeles gitu loh. Jadi ini yang menurut perenungan orang-orang. Nah orang Kima menyuruh, kamu dong orang politik yang mikirin dong. Jangan mereka suruh ngeles. Jadi supaya rokok nggak usah ikut-ikutan ngeles. Orang politik bingung. Waduh, saya udah bingung ini. Dulu udah bingung mikirin trias politika, sekarang trisam politika lagi. Gitu loh. Ya, gitu loh. Semuanya tif, semuanya maling. Ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Ya semuanya maling semua kan gitu loh. Jadi, gimana gitu. Jadi, nah, kamu saja yang mikirin ini. Waduh, gimana ini caranya? Akhirnya ditemukan sebuah teknologi baru, tapi sebelum ngomong teknologi baru itu, si ahli ada orang santun bilang, udahlah jangan nggak usah ngerokok, kenapa sih mikirin orang-orang yang ngerokok? Sejarah belum pernah ada yang membuktikan bahwa naskah besar itu, katanya ngerokok itu bisa menimbulkan ide-ide, mana buktinya?
Apakah Soekarno waktu mengimpikan Pancasila timbul sambil ngerokokan? Nggak ada tuh. Cuman dituliskan bahwa di situ Soekarno merumuskan punya ide tentang Pancasila, tapi nggak ada yang mengatakan, yang berani mengatakan bahwa Soekarno mengimpikan Pancasila sambil rokokan. Cuman yang ini berpendapat lain, enggak, tetap harus. Karena rokok sama politisi sama pejabat itu sama-sama bahayanya. Loh, bahayanya gimana? Bahayanya rokok dikasih warning, menyebabkan impotensi, menyebabkan serangan jantung. Pejabat enggak. Bungkus rokok dikasih tulisan warning. Tapi bungkus pejabat, yaitu baju di bawah emblemnya itu enggak ada tulisan, awas, pejabat bisa menyebabkan penyakit impotensi dan lain sebagainya. Enggak ada tulisan gitu-gitu. Loh, kalau pejabat itu korupsi, terjadi kemiskinan. Kemiskinan menimbulkan impotensi orang dong. Coba pakai IQ. Gitu loh. Nah, itu yang tidak ditulis. Kemiskinan menyebabkan serangan jantung, itu juga harus ditulis seperti itu. Ahli kimia menemukan cara, yaitu diolesin krim kayak anti nyamuk. Kalau kita dikasih itu apa-apa, ini bukan dekelen, kan nyamuk nggak masuk. Nah, kita diolesin, asap rokok itu begitu lewat, shoot, melengos. Gitu loh. Serius, gitu loh. Kayak perempuan yang saja iya saja enggak gitu, melengos gitu loh. Gitu loh. Cuman ada beberapa orang yang protes. Takut bahwa kalau dikasih lulusan itu, daya endes kita akan berkurang. Sekarang kalian belum dikasih minyak olesan itu aja, daya endes kalian sudah tajam gitu, kalian masih sering dikadali loh. Kalian sudah mengendus siapa seharusnya tersangka setelah NG kan, ternyata nggak tersangka kan, gitu loh. Enggak juga kan, gitu loh. Gitu loh. Gitu loh. NG itu udah jelas, NG pasti ada atasannya. Gak mungkin kalau nggak ada atasannya itu pornografi. Katakan pada KPK, harus ada atasannya NJ. Kalau nggak ada atasannya NJ, anti Pancasila karena sudah jelas-jelas pornografi. Dia boleh pakai tank top, boleh pakai kamisol, boleh, tapi harus ada atasan. Afala tatafakkarun. Kenapa engkau tidak berpikir? Masih banyak masalah-masalah kita itu. Kata Zainuddin Mindset. Tapi itu, jadi karena itu akhirnya tetap diolesi obat kimia itu di hidung. Tetapi sekarang pekerjaan orang-orang psikologi untuk meyakinkan manusia-manusia di Indonesia bahwa setelah diolesin obat anti rokok itu, endusan kita, daya endus kita tetap tajam dan akan dijamin bahwa pemerintah tidak akan mengkadali kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.